Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin memaparkan tentang apa yang disebut dengan pendidikan yang memerdekakan. Tapi sebelumnya saya ingin membacakan dua buah puisi yang menceritakan tentang kondisi pendidikan kita pada masa-masa yang lampau. Apakah kita hanya dipersiapkan untuk menjadi alat saja? Yang namanya alat disuruh, digunakan, dimanfaatkan, tapi tidak berpikir. Dan kata Wendas Pesenda juga, dasar pendidikan kita adalah kepatuhan, bukan pertukaran pikiran. Pokoknya diberi aturan, tidak usah membantah, ikuti saja aturan tersebut. Itu kira-kira. Dan juga kita lihat di sebuah puisi, ini pun sepotong puisi, dikatakan, kau beritahu aku banyak hal, tapi saat itu aku tak paham. Kini aku sudah tumbuh, tapi kau tak ada lagi, dan aku berharap kau masih menyuruh-nyuruh aku. Dalam puisi ini, sang anak yang sudah belajar dari para gurunya ternyata juga belum bisa bertindak apa-apa, kecuali hanya bisa kalau disuruh-suruh. Hal ini yang terjadi pada pendidikan masa lampau. Kita hanya dididik untuk menjadi orang yang disuruh-suruh saja. Ki Hajar Dewantoro puluhan tahun sebelum puisi itu dibuat, beliau berkata, among sistem kita yaitu menyokong kodrat alamnya anak-anak yang kita didik agar dapat mengembangkan hidupnya lahir dan batin menurut kodratnya sendiri-sendiri. Jadi kata beliau, setiap anak itu punya kodrat alamnya sendiri-sendiri. Kita sebagai guru hanya menyokong kodrat alam tersebut. Anak-anak punya potensi untuk berkembang, sudah diberikan potensi untuk berkembang, tinggal guru membantu untuk mengembangkannya. Guru melindungi jangan sampai kodrat tersebut hilang atau dipaksa untuk hal yang lain. Seperti halnya petani, ketika petani diberi benih jagung, tugas dia hanyalah menanamnya, kemudian memberi pupuknya, memeliharanya jangan sampai dimakan oleh hewan pemakan tumbuhan sampai jagung tersebut berbuah jagung. Kita tidak boleh maksa dalam tanda kutip jagung tersebut berbuah padi, karena memang kodrat alamnya dia hanya akan berbuah jagung. Nah, manusia pun demikian, diberikan kodrat alam oleh Tuhan. Jangan kita paksa untuk mengikuti apa yang kita kehendaki. Pada kodratnya kita kembangkanlah dia sehingga menjadi berkembang dengan kodrat, dengan potensi yang dimiliki yang merupakan kodrat alam. Dalam sebuah kata-kata indahnya, Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali, beliau berkata, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Ini kalau bahasanya Ki Hajar Dewantoro, kata beliau, ini adalah kodrat zaman. Jadi seorang anak itu selain punya kodrat alam juga kodrat zaman. Ini sudah dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib 1500 tahun sebelumnya. Artinya ketika kita mendidik anak, tentunya jangan sesuai dengan apa yang pernah kita alami pada zaman kita, karena guru kita mengajari kita pada zaman kita untuk hidup dengan zaman sekarang ini. Nah, kita harus mendidik mereka untuk hidup pada zaman yang akan datang. Misalnya sekarang kita masuk sudah dalam era 5.0. Kita mesti mendidik anak untuk mempersiapkan diri mereka menghadapi tantangan era 3. Ada salah satu tokoh ulama mengatakan, bangkitnya manusia tergantung pada pemikirannya tentang hidup, alam, semesta, dan manusia, serta hubungan ketiganya dengan sesuatu yang ada sebelum kehidupan dan ada sesudahnya. Ini menunjukkan bahwa kalau emang kita mau berubah, yang pertama kita harus berubah cara berpikir kita, mulai dari diri. Kata Ki Hajar Dewantoro, itu mulai dari diri. Ketika kita mulai dari diri, maka kita akan bertindak atas kehendak diri kita sendiri. Akan bertindak dari kita sendiri, bukan karena disuruh-suruh orang, bukan karena adanya hadiah, bukan karena adanya hukuman. Itu mulai dari diri. Ada 3 hal dalam PowerPoint ini dikatakan. Ini yang pertama, mungkin yang terakhir, tapi penting saya katakan sebagai yang pertama, yaitu perubahan pemikiran dalam diri hidup manusia itu sendiri.
Ini adalah mulai dari diri, untuk memperbaiki diri dari cara berpikir, bahwa segala sesuatu, segala perilaku kita harus dilandasi oleh keinginan diri kita sendiri, bukan karena disuruh, bukan karena ada hadiah, atau bukan karena hukuman. Kemudian seorang guru mendidik anaknya harus sesuai dengan anaknya harus diarahkan untuk mempersiapkan diri pada di mana era dia akan hidup, bukan pada era kita hidup. Dalam hal ini Ki Haji Dewantoro mengatakan sebagai kodrat zaman. Kemudian ada yang disebut dengan kodrat alam. Kita pun mendidik anak harus sesuai dengan kodrat alam. Allah Tuhan kita sudah memberikan pada manusia potensi yang kemudian disebut sebagai kodrat alam. Nah, kodrat alam ini yang harus ditumbuh kembangkan oleh para guru. Jangan dipadamkan. Karena kodrat alam sudah merupakan sebuah potensi, hingga dikembangkan kodrat alam ini untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Baik, pendidikan bisa kita definisikan, pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang menitik beratkan perubahan secara menyeluruh ataupun batin dan berdasarkan kodrat alami setiap individu. Kemerdekaan yang dimaksud dalam pendidikan itu bersifat 3 hal, itu berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dan dapat mengatur dirinya sendiri. Demikian kajian tentang pendidikan yang merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.